فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kita membahas tentang makna-makna ta'wil. Yakunu bimakna tafsir. Yang pertama, ta'wil bermakna tafsir. Kaqauli katsirin minal mufassirin indama yufassiruna al-ayah. Seperti ucapan banyak dari ahli tafsir ketika menafsirkan ayat. Yaquluna ta'wilu qawlihi ta'ala kaza wa kaza. Mereka mengatakan ta'wil dari firman Allah ini adalah ini. Summa yadhkuruna al-ma'na, kemudian mereka menyebutkan maknanya. Wa summiya tafsir ta'wilan, dan dinamakan tafsir itu dengan istilah ta'wil li'annana awwalna al-kalam, dikarenakan kita mentakwil kalam tersebut. Ai ja'alnahu ya'ulu ila ma'nahul murad bih, dikarenakan kita menjadikannya kembali kepada maknanya yang diinginkan. Dari kata-kata ala ya'ulu, artinya kembali. Artinya kita mengembalikan ayat tersebut kepada maknanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwil yang bermakna tafsir. Yang kedua, takwilun bimakna aqibati syai'. Takwil yang bermakna akibat dari sesuatu. Wa hadza in warada fi talab fa ta'wiluhu fi'luhu in kana amran. Dan ini jika datang dalam konteks talab, tuntutan, maka takwilnya adalah dengan melakukannya kalau berbentuk perintah tuntutannya. Wa tarkuhu in kana nahyan, dan meninggalkannya jika tuntutannya dalam bentuk larangan. Wa in warada fi khabar fa ta'wiluhu wuqu'uhu. Dan jika datang dalam konteks pemberitaan, maka takwilnya adalah terjadinya sesuatu. Misaluhu fil khabar, contohnya pada konteks berita, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, hal yanzuruna illa ta'wilah, tidaklah mereka menunggu melainkan takwilnya, yaitu terjadinya hari kiamat. Yauma ya'ti ta'wiluhu, hari di mana terjadinya. Yaqulul ladzina nasuh min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, maka berkatalah orang-orang yang melupakan hari kiamat sebelumnya, sungguh telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan membawa al-haq. Fal ma'na ma yantaziru haula illa aqibatah wa ma'al ma ukhbiru bihi. Sehingga maknanya tidaklah mereka menunggu kecuali akibat dan akhir dari apa yang dikabarkan kepada mereka. Yauma ya'ti dzalikal mukhbar bihi, dan pada hari di mana yang dikabarkan itu datang. Yaqulul ladzina nasuhu min qabl, berkata orang-orang yang telah melupakannya sebelumnya. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, maka sungguh telah datang utusan Rabb kami dengan membawa kebenaran. Ini yang takwilnya bermakna terjadinya, dikarenakan konteksnya konteks pemberitaan, khabar. Wa minhu qaulu Yusuf lamma kharra lahu abawahu wa ikhwatuhu sujada. Dan diantaranya juga adalah ucapan Yusuf tatkala tunduk kepadanya kedua orang tuanya. Jangan pegang. Duduk.
tatkala tunduk kepadanya kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya dalam keadaan sujud. Qala, maka Yusuf mengatakan atau Allah mengatakan, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Dan Yusuf berkata, wahai ayahku, ini adalah takwil dari mimpiku yang sebelumnya. Jadi inilah terjadinya, inilah wujud kenyataan dari mimpiku yang dahulu. Tatkala dia melihat ada 11 bintang sujud kepadanya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukabah. Hadza wuqu'u ru'ya, inilah kejadian dari mimpiku. Li'annahu qala dzalika ba'da an sajadulah, dikarenakan dia mengatakan itu setelah mereka sujud kepadanya. Wa misaluhu fi talab qaulu Aisyah radhiyallahu anha, dan contohnya yang dalam konteks tuntutan adalah ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Dahulu Nabi sering membaca dalam rukuknya dan sujudnya. Ba'da an unzila alaihi qauluhu ta'ala, setelah diturunkan kepadanya firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang kemenangan dari Allah dan pertolongannya. Yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maka beliau sering membaca dalam rukuknya dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dengan memuji-Mu, ya Allah aku minta ampunanmu, ampunilah aku. Kata Aisyah, ya ta'awwalul Quran, beliau mentakwil Al-Quran. Mana mentakwil di sini? Ay ya'mal bihi, beliau mengamalkan Al-Quran. Dikarenakan dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut datang dalam bentuk perintah di akhirnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kepada Rabbmu dan mintalah ampunan. Makanya beliau mengatakan subhanakallahumma, ya Allah maha suci Engkau, aku dan ampunilah aku. Disuruh untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Makna yang kedua maknanya akibatus syai'. Kalau dalam konteks berita, kalau dalam konteks talab maka maknanya melakukan kalau bentuk perintah, dan meninggalkannya kalau dalam bentuk larangan. Kalau dalam bentuk berita maka takwilnya maknanya adalah terjadinya sesuatu. Yang ketiga, al-makna tsalits lit ta'wil sarful lafzi an zahirihi. Udah apa? Udah. Kalian udah? Belum. Makna yang ketiga untuk takwil adalah memalingkan lafaz dari zahirnya. Wa hadzal naw'u yanqasimu ila mahmudin wa mazmum, dan jenis ini terbagi menjadi terpuji dan tercela. Ada dua macam. Fa indalla alaihi dalilun fa huwa mahmudun naw'i. Jika ditunjukkan oleh dalil pemalingan lafaz tersebut dari zahirnya, maka ini terpuji, jenis yang terpuji. Wa yakunu minal qismil awwal wa huwa tafsir, dan termasuk jenis yang pertama yaitu tafsir. Kalau ditunjukkan oleh dalil takwilnya, maka ini sama dengan makna yang pertama yaitu tafsir. Wa in lam yadulla alaihi dalilun fa huwa mazmum, dan jika tidak ditunjukkan oleh dalil, maka pemalingan lafaz tersebut, takwil tersebut adalah takwil yang tercela. Wa yakunu min babit tahrif, sehingga ini masuk dalam bab tahrif. Wa laisa min babit takwil, dan tidak dikatakan takwil karena tidak dikuatkan oleh dalil dan tidak ditunjukkan oleh dalil pemalingannya. Wa hadza tsani huwa alladhi daraja alaihi ahlu tahrif, dan yang kedua ini yang dilakukan oleh ahli tahrif fi sifatillahi azza wajal, terhadap sifat-sifat Allah azza wajal. Misaluhu qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah beristiwa di atas arsy. Zahirul lafzi anna Allah Ta'ala istawa 'alal arsy. Zahir lafadznya bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Maknanya istaqarra 'alaihi, Allah berdiam di atasnya, wa 'ala 'alaihi, dan tinggi di atasnya. Fa idza qala qail, kalau ada yang mengatakan,
Makna istawa, istaula 'alal arsy, maknanya istaula, menguasai atas arsy. Fa naqulu hadza ta'wilun indak, maka kita katakan ini adalah takwil dari kamu. Li'annaka sarrafta lafdha an zahirihi, karena engkau telah memalingkan lafadznya dari zahirnya. Lakinna hadza tahrifun fil haqiqah, akan tetapi ini pada hakikatnya adalah tahrif, bukan takwil. Li'annahu ma dalla alaihi dalil, dikarenakan tidak ditunjukkan oleh dalil. Balid dalilu ala khilafi, bahkan dalilnya menunjukkan yang sebaliknya. Kama sayati insyaallah, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Wa amma qauluhu ta'ala, ata amrullahi fala tasta'jiluh. Sekarang bandingkan dengan firman Allah, telah datang. Ata, lafadznya perintah, lafadznya fi'il madhi. Datang perintah dari Allah, fala tasta'jiluh, maka jangan kalian minta disegerakan. Fa makna ata amrullah, maka maknanya datang perintah Allah, ay sayati amrullah, akan datang. Maknanya makna fi'il mudhari, meskipun lafadznya lafadz fi'il madhi, ata. Tapi maknanya makna fi'il mudhari, ay sayati amrullah, akan datang perintah dari Allah. Fa hadza mukhalifun li zahiril lafadz, sehingga yang kita katakan ini akan datang, ini menyelisih zahir lafadznya. Zahir lafadznya fi'il madhi, telah terjadi. Lakin alaihi dalilun, akan tapi ada di atasnya dalil. Pemalingan ini sesuai dengan dalil. Wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah yang setelahnya, fala tasta'jiluh, maka janganlah kalian minta disegerakan. Yang minta disegerakan berarti belum terjadi. Kalau sudah terjadi maka tidak ada gunanya. Allah mengatakan fala tasta'jiluh, janganlah kalian minta disegerakan. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, begitu pula dengan firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah, jika engkau membaca Al-Qur'an maka meminta perlindunganlah kepada Allah minasyaitonir rajim. Ai idza aradta an taqra, maknanya jika engkau ingin membaca. Meskipun lafadznya ayatnya dengan fi'il madhi, qara'ta, tapi maknanya makna akan. Idza aradta an taqra, jika engkau ingin membaca. Sehingga isti'adzahnya di depan, bukan di akhir setelah membaca Al-Qur'an. Walaisal makna idza akmaltal qiraah, dan bukan maknanya jika engkau telah menyempurnakan, telah menyelesaikan bacaan. Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan itu maknanya. Li'annana 'alimna minas sunnah anna nabiyya alaihi salatu wassalam idza arada an yaqra ista'adza billahi minasyaitonir rajim. Karena kita ketahui dari sunnah, dari hadis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin membaca Al-Qur'an, beliau isti'adza billahi minasyaitonir rajim. Barulah beliau beristi'adzah dari syaitan ar-rajim. La idza akmalal qiraah, bukan ketika telah selesai membaca. Fatta'wilu sahih, maka takwilnya di sini dikatakan takwil yang benar dikarenakan ditunjukkan oleh dalil. Kalau dia ada dalilnya, maka secara zahirnya isti'adzahnya, a'udzubillahnya, maka dibaca setelah membaca Al-Qur'an. Namun dikarenakan ada dalil yang menunjukkannya, yaitu dari perbuatannya Nabi SAW, maka isti'adzahnya dibaca di awal ketika hendak membaca Al-Qur'an. Sehingga ini takwil yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.